Goals kita apa? Yang mau kita tuju apa? Supaya apa? Supaya kita bisa menghemat energi, waktu, dan uang kita pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan yang bisnis dan inspiratif. Yang belum kenal, salam kenal dulu, nama saya Edo. Di channel ini saya mengupas hal-hal seputar marketing pemasaran, motivasi pengembangan diri, dan bisnis. Nah, bagi kalian yang berkenan silahkan di subscribe, komen, dan like channel ini. Oke teman-teman, jadi pagi kali ini saya ingin sharing tentang beberapa resep untuk bisa menjadi orang yang sukses ya. Sukses dalam segala hal. Nah, yang bagi kalian yang mungkin masih bingung mau ngerjain apa atau mulai usaha dari mana. Nah, jadi resep untuk bisa hidup sukses itu gampang sekali dan mudah sekali. Asal tahu caranya dan diaplikasikan pastinya. Nah, adapun yang pertama adalah itu belajar ya. Artinya belajar yang saya maksud di sini adalah belajar dalam konteks yang luas. Jadi bisa formal, bisa non formal ya, bisa melalui teman, bisa melalui pengalaman ya. Pokoknya dalam konteks yang luas. Jadi tidak terbatas hanya dalam konteks yang formalitas saja gitu, seperti sekolah formal atau juga dengan buku dan lain-lain. Artinya dalam konteks yang luas ya. Yang kedua adalah resep untuk bisa jadi sukses itu adalah kita harus bergerak. Pasti. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita hanya tahu banyak belajar tapi nggak bergerak ya. Itu omong kosong. Artinya memang harus kita jalankan. Bergerak aja. Kapan? Seperti apa? Yang penting gerak aja. Sekarang juga. Nah, nggak perlu yang besar-besar, yang kecil pun jadi. Pokoknya harus gerak aja. Masalah hasil itu adalah urusan Tuhan. Nah, tugas kita hanya bergerak saja, jemput atau kita kejar tujuan kita, just do it aja, nggak perlu sempurna. Perlu punya target ataupun juga hal yang mau dihasilkan dari pergerakan itu, tapi nggak perlu terlalu banyak mikir, yang penting gerak aja. Karena yang bedain orang hidup sama orang mati itu adalah bergerak. Ya, seperti kita pagi ini bergerak, biar sehat. Oke, resep yang ketiga itu adalah fokus pada tujuan. Jadi kita itu kalau mau sukses harus menetapkan tujuan dengan jelas. Nah, goals kita apa? Yang mau kita tuju apa? Supaya apa? Supaya kita bisa menghemat energi, waktu, dan uang kita pastinya. Kita kan kalau mau bergerak itu kan harus paling tidak kan pakai tenaga ya, pakai waktu. Nah, mungkin kalau misalnya mau bergerak kemana gitu ya, kan pakai uang juga. Nah, itu harus kita perhatikan supaya kita bisa menghemat itu semuanya. Jadi kita tidak melakukan banyak hal. Kalau kita nggak fokus itu kan kita melakukan banyak hal yang ibarat kata semua kita melakukan. Tapi dia berserakan di mana-mana. Modal kita tadi mau uang, mau waktu kita, mau tenaga kita berserakan. Tapi nggak ada yang jadi kan. Mending kita letakkan di satu fokus kita, tujuan kita. Udah di situ aja. Mudah-mudahan insya Allah berhasil. Ya. Dan resep yang keempat itu adalah menunda kesenangan serta menikmati rasa sakit. Loh, maksudnya seperti apa? Jadi gini, jadi teman-teman, banyak riset atau penelitian yang mengatakan bahwasanya orang yang mampu untuk bisa menahan keinginannya di masa-masa awal, ya, tundalah kesenangan serta nikmatilah rasa sakit. Jadi sampai kapan harus menahan rasa sakit? Nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir terlalu panjang. Rasa sakit itu tidak akan lama karena Tuhan itu tidak akan menguji setiap hambanya itu kecuali sebatas memang kemampuannya. Jadi kalau kita sekarang itu dalam kondisi yang memang sedang terpuruk, jangan terlalu cepat untuk putus asa. Jangan cengeng gitu. Laki-laki kok cengeng ya? Mau laki-laki atau wanita, pokoknya intinya kita jangan mudah cengeng. Jalani itu semua, nikmati aja semuanya. Nah, semakin lama, semakin kuat kita bisa bertahan, ya, dan semakin besar pula ujian atau tantangan yang datang sama kita, maka semakin besarlah potensi untuk kita jadi orang sukses. Nah, untuk yang terakhir, resep yang kelima adalah kontrol diri dan juga bereaksilah dengan bijaksana. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi maksud di sini adalah yang kita hadapi, kita harus bisa meresponnya dengan positif dan bijaksana. Jadi misalnya kita sedang gagal, kita sedang rugi, kita sedang dihina, kita sedang dicibir orang lain. Semua ini adalah hal-hal yang mungkin akan bisa terjadi dan sangat-sangat mungkin bisa terjadi.
Nah, ini kan di luar kontrol kita semuanya. Kitalah yang harus bisa mengontrol diri kita dengan baik dan merespon apa yang datang kepada kita itu semua dengan positif dan bijaksana. Semakin kita bisa meresponnya itu dengan baik, dengan positif, ya, dan dengan bijaksana, nah, disitulah potensi kesuksesan kita akan segera hadir dan kita tinggal menyambut kesuksesan kita itu tidak lama lagi. Oke, baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan sharing-sharing pagi ini bermanfaat ya, hanya berbagi perspektif aja ya. Diaplikasikan ya, di action segera mungkin. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.